Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 27 November, meditasi tengah malam di ICU. Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ini dimulai oleh karena saya menyekop salju. Saya tahu saya tidak seharusnya melakukan itu karena penyakit jantung saya. Seorang teman dokter yang baik hati dan taat pada tugasnya telah memperingatkan saya. Namun demikian, tampaknya meskipun hukum-hukum tersebut diberikan demi kebaikan kita sendiri, itu terlalu mudah kita langgar. Dalam perkara duniawi, kita menyebutnya sebagai kurangnya pertimbangan, ketidaktaatan atau pembangkangan. Dalam istilah rohani, kita menyebutnya dosa. Di tengah-tengah pekerjaan menyekop salju, saya merasa seperti tangan raksasa mencengkram dada saya dengan kekuatan yang luar biasa. Bernapas dengan terengah-engah. Saya hampir tidak berhasil masuk ke dalam rumah sebelum semuanya menjadi gelap. Seorang dokter memberi saya suntikan. Ambulans membawa saya pergi. Sebelum saya menyadarinya, saya sudah terbaring di unit perawatan intensif atau Intensive Care Unit ICU. Di sini hukum yang pasti berlaku. Efisiensi dan kebersihan menang. Perhatian penuh, ketelitian yang penuh pertimbangan, dan cinta diberikan prioritas. Para penyelamat hidup ini, para hamba belas kasihan yang luar biasa ini bergerak dengan tenang dan efisien. Saya merasakan sebuah tangan di bahu saya. Saya mendapatkan kata-kata yang menghibur. Ketakutan dibuang dan digantikan dengan pengetahuan bahwa saya berada di tangan yang aman. Disinilah saya di tempat tidur ICU. Jelas-jelas merupakan orang berdosa secara fisik. Saya telah menyekop salju yang bertentangan dengan perintah dokter saya. Dan sekarang saya menuai akibat penuh dari ketidaktaatan saya. Adalah hal yang wajar untuk mendapatkan kata-kata kecaman. Tetapi saya tidak mendengar satu kata pun yang negatif keluar dari mereka yang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup saya. Di rumah sakit, perhatian utama adalah menyelamatkan nyawa. Bukankah itu juga yang seharusnya menjadi kepentingan utama gereja? Mengapa begitu banyak orang berdosa di gereja? Mereka yang dalam satu dan lain hal melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan merasa dikutuk bahkan ditolak. Apa yang membuat orang-orang begitu sulit untuk kembali jika ada yang gagal? Mungkinkah kita kekurangan kasih? Sekarang saya sudah kembali ke rumah, mencoba menerapkan pelajaran yang didapat dari pengalaman ini. Setiap anggota gereja membutuhkan ICU pribadi. Saya ingin mengingat bahwa Yesus memanggil kita untuk memberikan waktu, simpati, dan rasa pengertian dalam melayani orang lain. Menyelamatkan nyawa masih merupakan hal yang utama. Kata-kata yang masih tertanam di benak saya sampai saat ini ketika saya meninggalkan rumah sakit terucap dengan tegas dan pasti. Namun dengan senyuman simpatik dari dokter yang menangani. Dalam kesederhanaan praktisnya, mereka mengingatkan saya akan kata-kata Yesus kepada orang berdosa itu. "Sekarang pulanglah dan jangan menyekop salju lagi." Doa kita hari ini, Tuhan, biarlah hari ini kami bisa selalu tertuju pandangan kami hanya kepada Tuhan saja. Amin.